Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam suasana masih COVID-19. Tentunya kalian tetap harus semangat belajar dan disiplin dalam mengumpulkan tugas, ya. Selanjutnya, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menggambar ilustrasi. Sebagaimana yang kalian ketahui, minggu kemarin Bapak memberikan tugas tentang menggambar model, ya. Jadi sebelum lanjut kepada tugas yang berikutnya, menggambar ilustrasi, sedikit Bapak ulas materi yang kemarin, menggambar model. Dari sekian banyak siswa yang mengumpulkan hanya sekitar 50 orang. Nah, ini Bapak juga kurang tahu nih, ya, apakah kalian ikut di dalam PJJ apa tidak nih. Ya, jadi hanya sekitar 50 orang yang mengumpulkan tugas menggambar model, ya. Dari sekian banyak tugas tersebut, ya, alhamdulillah tugasnya sudah cukup baik, ya. Ada yang memang sampai finishing, sampai terakhir diwarnai. Ada juga yang belum tuntas, ya. Jadi terlalu cepat nih, dalam pembuatan videonya juga terlalu cepat, ya, kurang dari 1 menit itu sudah selesai. Kemudian juga tidak ditunjukkan, tidak diperlihatkan tugasnya, jadi Bapak nggak melihat dengan jelas gambar yang kamu buat. Oke, Bapak lanjutkan dalam menggambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dengan demikian, gambar ilustrasi diartikan sebagai gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa ilustrasi itu berasal dari kata ilusi, yang artinya gambaran angan-angan yang menyerupai hiasan belaka. Hal ini merupakan pengantar atau pelengkap suatu tujuan untuk membantu seseorang agar lebih mudah, lebih cepat memahami apa yang dimaksud. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Pengertian gambar ilustrasi adalah visualisasi dari suatu tulisan menggunakan teknik drawing, fotografi, lukisan, ataupun dengan teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Selanjutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama adalah kartun. Nah, kalian mungkin sering lihat ini, ya, gambar kartun atau film kartun, ya. Jadi film kartun itu adalah kumpulan sebenarnya dari gambar, ya, dari gambar yang dibuat oleh seorang pelukis atau seorang kartunis, ya. Bentuk kartun bisa berupa tokoh manusia ataupun hewan yang berisikan cerita humor yang bersifat menghibur. Nah, Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya dari Tatang S. Kemudian ada lagi Si John, karya Joni Hidayat. Nah, Si John ini masih bisa kita lihat di koran Pos Kota, ya. Kemudian ada lagi Om Pasikom, karya Dwi Kundoro, ya. Dan
sebagainya. Penampilan gambar kartun bisa dilihat dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Orang yang membuat gambar kartun disebut kartunis. Nah, kalian bisa melihat contoh kartun ya di situ. Tokoh-tokoh kartun yang mungkin terkenal buatan Walt Disney ya. Di Indonesia juga ada banyak beberapa kartun. Selanjutnya yang kedua, jenis gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Gambar karikatur menampilkan berbagai karakter yang dilebih-lebihkan, unik, lucu, dan terkadang mengandung kritikan atau sindiran. Jadi gambar kartun ini adalah gambar yang berisi karakter yang dilebih-lebihkan, yang tujuannya untuk mengeritik atau menyindir ya. Objek dari gambar karikatur bisa diambil dari tokoh manusia atau hewan. Nah, biasanya gambar karikatur ini tokohnya dikenal oleh masyarakat luas. Contoh di sini ada SBY ya dengan Ibu Megawati. Jadi tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam gambar karikatur adalah tokoh-tokoh yang dikenal masyarakat luas ya. Orang yang membuat gambar karikatur disebut karikaturis. Ya. Sekali lagi, orang yang membuat gambar karikatur disebut karikaturis. Kalau kartun disebut kartunis ya. Karikaturis Indonesia antara lain Ajas, yang kedua Dwi Kundoro ya. Yang ketiga, komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri atas rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Jadi gambar komik ini adalah rangkaian gambar ya. Jadi kumpulan gambar-gambar yang memiliki alur cerita. Bentuk komik bisa berupa buku maupun lembaran gambar singkat, disebut juga komik strip. Orang yang membuat gambar komik disebut komikus. Nah, di antaranya di sini ada Hasmi, ya, komikus Indonesia yang terkenal, Hasmi, dengan karyanya komik Gundala, ya, yang sedang viral. Itu filmnya sudah ada, ya, film Gundala, ya, itu berasal dari komik karya dari Hasmi. Kemudian juga ada Ganesh TH, komik yang terkenal, judulnya Si Buta dari Gua Hantu, karya Ganesh TH. Yang keempat, ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, sajak, dan akan tampak lebih menarik dengan tujuan agar pembaca bisa tertarik. Ya, biasanya dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi. Fungsi gambar ilustrasi di sini memiliki tujuan untuk memberi penguatan dan mempertegas isi atau narasi di dalam materi. Selanjutnya yang E, vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita ataupun narasi, bisa disisipkan dengan gambar ilustrasi yang berupa vignette. Vignette merupakan gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif, berfungsi sebagai pengisi bidang kosong dalam kertas narasi. Ya, contohnya itu ada sebelah kanan. Ya, di vignette ini merupakan gambar ilustrasi yang berbentuk dekoratif,
berfungsi sebagai pengisi bidang kosong dalam kertas narasi. Selanjutnya, bentuk objek gambar ilustrasi. Ada 3 bentuk gambar ilustrasi. Pertama, manusia. Untuk dapat menggambar tokoh manusia yang baik, kita harus menguasai atau mengetahui proporsi dan anatomi pada tubuh manusia. Proporsi artinya perbandingan bagian per bagian dengan keseluruhan. Sedangkan anatomi adalah kedudukan maupun struktur tulang dan otot yang mempengaruhi besar kecil, cembung dan cekungnya bentuk tubuh manusia, sehingga dapat ditentukan bentuk tubuh secara keseluruhan. Jadi ada 2 hal yang perlu diketahui, dikuasai di dalam menggambar ilustrasi. Yang pertama adalah proporsi yang berkaitan dengan perbandingan ukuran, ya, antara bagian satu dengan bagian lain. Sedangkan anatomi adalah kedudukan atau struktur tulang-tulang otot yang mempengaruhi besar kecil, cembung dan cekungnya bentuk tubuh manusia. B. Hewan. Dalam menggambar tokoh binatang juga perlu diperhatikan anatomi dan proporsinya. Bentuk dan jenis binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang air, darat, dan udara. Ada yang berkaki 4, ya, ada juga yang berkaki 2. Kemudian C. Tumbuhan. Menggambar tumbuhan dapat dibedakan menjadi 2 cara, yakni secara lengkap dan secara sederhana. Misalnya tumbuhan tidak digambar secara detail, akan tetapi hanya berbentuk kesan tumbuhan. Sedangkan menggambar secara lengkap, yaitu tumbuhan digambar secara cermat dan detail bagian-bagiannya. Selanjutnya, alat dan bahan dalam menggambar ilustrasi. Nah, di dalam menggambar ilustrasi ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan oleh kita dalam menggambar ilustrasi. Ada yang disebut teknik ring, yang kedua teknik basah. Menggambar ilustrasi secara langsung tanpa menggunakan pengencer air atau minyak. Ya, teknik ring adalah menggambar ilustrasi secara langsung tanpa menggunakan pengencer air atau minyak. Jadi bisa langsung digunakan alat itu tanpa harus dicampurkan dengan air atau minyak terlebih dahulu. Bisa, ya, pensil. Jadi kan pensil bisa langsung digunakan dalam menggambar ilustrasi, ya, tanpa harus dicampur dengan air ataupun ditambahkan pengencer. Pensil yang biasa digunakan adalah pensil 2B, pensil 3B, dan selanjutnya. Ya, semakin besar angkanya, semakin pekat, semakin tebal jejaknya. B. Arang. Arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi adalah yang terbuat dari bahan dasar kayu. Menggambar dengan arang akan meninggalkan debu pada kertas. Bahan lain yang termasuk ke dalam teknik ring adalah krayon. Krayon atau pastel color banyak ragam variasi warnanya, digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan.
Bapak yakin kalian sudah mengetahui atau sudah apa betul bagaimana bentuk krayon atau pastel color ya. Ini dia bentuknya seperti kapur ya, kapur warna. Yang D, karkol, berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Karkol memiliki warna tajam atau jelas ya, warna hitam ini. Yang terakhir, pulpen digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter yang tegas pada garis-garis gambarnya. Nah, jadi teknik kering ini ada 5 alat yang bisa digunakan: pensil, arang, krayon, karkol, pulpen. Ya. Yang kedua, teknik basah. Yang dimaksud dengan teknik basah adalah teknik menggambar ilustrasi dengan cara mencampurkan alat pewarna atau media dengan air atau minyak sebagai pengencernya. Jadi sebelum digunakan untuk menggambar, melukis, alat ini harus dicampurkan terlebih dahulu dengan air atau minyak ya. Diberikan bahan pengencer, karena kalau tidak dikasih pengencer tentunya tidak akan lancar di dalam pemulasan ya, tersendat. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air ya, cat air biasa disebut water color. Kemudian ada cat minyak ya, oil color, ada tinta. Kemudian media lain ya seperti cat poster ya, cat poster yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Bapak ulang, teknik basah alat pewarnanya antara lain cat air, cat minyak, tinta, dan cat poster. Selanjutnya, proses menggambar ilustrasi. Nah, dalam proses menggambar ilustrasi ini tentunya ada tahapan-tahapannya agar di dalam pembuatan gambar ilustrasi bisa tepat sesuai dengan tujuannya ya. Nah, tahapan menggambar ilustrasi yang pertama adalah menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Jadi kalian sebelum menggambar ilustrasi tentunya harus mencari dulu temanya. Apa tema yang akan kalian gambar? Ya, tema ceritanya. Ya. Atau cari dulu narasinya. Ya. Entah itu cerita fabel atau cerita rakyat ya, dongeng. Dan kalau sudah didapat, kalian tinggal menentukan ya tokohnya yang akan kamu gambar. Oke, itu yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi ya. Harus ada tema, itu beda dengan gambar-gambar yang lain. Ilustrasi harus ada temanya. Yang kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Nah, ini di sini yang paling penting nih ya. Karena kalau kalian kurang menguasai komposisi ya, cara pengaturan bentuk-bentuk benda atau unsur-unsur karya seni rupa kurang tepat, gambarnya maka kurang proporsional, kurang bagus ya. Proporsi ya, proporsinya juga perbandingan ukuran kurang tepat ya, itu akan berpengaruh terhadap kualitas gambar yang kalian buat.
Yang keempat, menggambar sketsa secara global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dibikin dulu sketsanya secara global ya, jangan detail, jangan langsung detail ya, tapi global secara keseluruhan dulu, bikin sketsanya sesuai dengan narasi, sesuai dengan cerita yang kalian pilih. Yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Ini yang kelima, tahapannya adalah memberi warna pada objek gambar sesuai karakter. Ya, karakternya gimana? Ya, ada kan warnanya mungkin merah gitu ya, menyatakan karakternya pemarah misalnya, atau warna merah atau mungkin warna putih dan sebagainya. Itu sesuaikan dengan karakter ya. Baik, mungkin itu materi menggambar ilustrasi pada pertemuan kita kali ini. Nanti Bapak akan melanjutkan dengan pemberian tugas atau yang berkaitan dengan soal-soal yang bisa kalian kerjakan sesuai dengan materi ilustrasi. Pada pertemuan yang akan datang, kita sudah mulai praktek menggambar ilustrasi pada buku gambar ya. Siap-siap sama seperti kemarin, minggu kemarin. Jadi kalian gambar, kemudian divideokan ya, divideokan gambar ilustrasinya, tahapan-tahapannya, kemudian nanti dikirim ke email Bapak ya, ke email yang sudah Bapak share pada kalian ya. Ini tugas untuk minggu depan, jadi kalian bisa menggambar ilustrasi ya. Nah, kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.